Dulu kita masih remaja. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Tunggu yang lainnya ya. Baik, kita sambil tunggu yang lain ya. Oke, sambil tunggu yang lain. Gimana kabarnya, adik-adik sekalian? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Baik, Pak. Alhamdulillah. Tetap semangat meskipun Alhamdulillah. banyak pembatasan di mana-mana ya. Siap. Ya. Siap, Pak. Mungkin ini saya pertemuan terakhir atau kuliah online terakhir di semester ini ya. Soalnya nanti kan tanggal berapa itu ujian semester? 8. Tanggal 8. 8, Pak. Sekarang sudah mulai ini ya? Sudah mulai pendaftaran ya? Iya, Pak. Mulai bikin kue. Mulai bikin apa ini istilah?
Dikit lagi Bikin kue, lebaran. Pak, bikin kue. Bagus lah daripada ini apa mendingan kreatif bikin kue gitu kan. Nanti kita bikin donat, Pak. Bikin apa? Donat. Iya, Pak. Iya nggak apa-apa. Kemarin kan saya video conference dengan Kemendikbud. Itu nanti ada program kewirausahaan untuk mahasiswa ya, bimbingan manajemen lebih pada pembimbingan manajemen. Nah, cuma mahasiswa yang diikutkan nanti untuk mendapatkan hibah itu harus sudah mempunyai unit bisnis yang sudah running, sudah jalan, ya, dan sudah melakukan penjualan secara online meskipun dengan basic website atau media sosial sederhana nggak apa-apa, nanti tinggal dikembangkan. Nah, nanti saya rencana mengajukan untuk membentuk inkubasi bisnis untuk mahasiswa sehingga mahasiswa yang mempunyai ide-ide untuk bisnis itu nanti kita bisa bantu untuk penciptaan ide atau pengembangan idenya ya. Jadi semester berapa kalian sekarang? Semester 4, Pak. Oh, semester 4 ya. Oke. Masih panjang ternyata perjalanan. Nanti kalau sudah lewat semester 5 itu insya Allah 70% itu pasti selesai jadi sarjana ya. Baik, kita jalan saja ya karena berhubung waktu kita terbatas ya. Saya juga harus mengajar di kelas lain untuk mata kuliah yang lain ya. Baik, kali ini Bapak akan membahas tentang tantangan. Kita mengacu pada isu terupdate ya saat ini, di mana masa pandemi COVID ini semakin panjang, situasi semakin tidak menentu ya. COVID ini udah sama dengan drakor. Tahu drakor nggak? Bukan drama Korea, tapi ini drama corona ini. Corona sudah mulai berjilid-jilid ya, sehingga menimbulkan kekacauan sosial maupun kebingungan sosial atau kebingungan di ranah manajemen, baik itu di perusahaan maupun organisasi non perusahaan ya, sehingga banyak para manajer menjadi bingung di dalam pengambilan keputusan terkait mempertahankan eksistensi perusahaan atau organisasinya di masa pandemi ini. Sehingga saya berpikir sangat penting untuk membahas dan untuk berdiskusi dengan adik-adik sekalian tentang apa sih tantangan manajemen sumber daya manusia di masa COVID ini, kemudian apa saja yang harus dilakukan jika kita sebagai seorang manajer di dalam sebuah perusahaan atau organisasi ya. Nah, masa pandemik yang seperti drakor ini banyak sekali menimbulkan kebingungan, baik itu di ranah level manajer top, middle maupun lower, terkait dengan apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan eksistensi perusahaannya. Baik, tantangan yang pertama adalah kelangsungan bisnis ketika kita berbicara tentang organisasi profit ya. Tentu saja kita akan berbicara tentang bisnisnya, kelangsungan bisnisnya. Situasi yang tidak menentu itu dapat berakibat pada kelangsungan bisnis. Untuk itu perusahaan perlu menunjuk ya seorang manajer yang mempunyai kemampuan dan ide-ide kreatif ataupun inovatif untuk mempertahankan eksistensi aktivitas bisnisnya. Kenapa seorang manajer SDM perlu untuk menunjuk seseorang sebagai penanggung jawab atas eksistensi bisnisnya? Karena pada saat situasi tidak menentu ini, permasalahan sesungguhnya itu tidak dapat teridentifikasi dengan jelas, sehingga dibutuhkan
orang-orang yang kredibel, yang punya kapasitas, juga mempunyai kemampuan analisis untuk mengembangkan atau menganalisis apa saja sebenarnya permasalahan yang terjadi yang ditimbulkan oleh drakor ini, drama Korea ini ya, sehingga para manajer mendapatkan strategi-strategi atau langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan permasalahan dan untuk mensiasati pengambilan keputusan terhadap aspek-aspek pengelolaan bisnisnya. Ya. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk menunjuk seseorang yang dianggap mampu tersebut? Disinilah kejelian dan keahlian seorang manajer SDM. Seorang manajer SDM harus mempunyai pengetahuan dan keahlian, dan yang paling penting adalah harus mempunyai insting. Dia harus mampu melihat potensi-potensi yang dimiliki oleh semua karyawannya, sehingga pada saat dihadapkan pada situasi yang tidak normal atau abnormal seperti saat ini, seorang manajer SDM diharapkan mampu bertindak cepat, responsif terhadap situasi, meskipun itu hanya baru bersifat gejala, ya. Kalau penyakit itu baru gejala, belum kronis, ya. Sehingga tahapan tersebut, permasalahan tersebut tidak sampai pada tahap kronis, ya. Nah, penyakit kalau udah kronis itu kan susah tuh sembuhnya ya. Complicated gitu. Waduh, harus berobat ke sana kemari. Begitupun permasalahan yang terjadi di bisnis atau di organisasi. Jangan sampai menunggu permasalahan menjadi lebih berat sehingga penyelesaiannya akan lebih lama dan membutuhkan langkah-langkah strategis yang lebih panjang. Yang kedua adalah proses dan fungsi manajemen sumber daya manusia. Proses dan fungsi manajemen sumber daya manusia itu akan berubah menjadi serba digital di saat COVID ini. Kenapa? Karena dengan adanya pembatasan sosial dan pembatasan sosial berskala besar, PSBB, ya. Ada yang bilang PSBB itu pembatasan sosial bohong-bohongan, katanya. Ya. Terus kalau saya bilang percuma stay berbulan-bulan, kalau pada akhirnya pada ngumpul lagi, gitu kan. Nah, ini situasi tidak normal seperti inilah yang harus dihadapi oleh para manajer SDM. Ya. Kenapa banyak unit-unit bisnis, mall dan lain sebagainya yang sekarang diprotes-protes itu kan, kok maksain buka katanya? Kok maksain buka? Ini kan harusnya dilarang untuk mencegah penyebaran COVID. Nah, kita kembali ke nomor 1 tadi, dia harus menjaga kelangsungan bisnisnya sehingga risiko apapun dia harus terima gitu loh. Daripada eksistensi bisnisnya itu akan menimbulkan kerugian lebih besar bagi perusahaannya. Nah, namun tentu saja kebijakan-kebijakan atau pengambilan keputusan yang diambil oleh para manajer atau orang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab terhadap situasi ini tentunya akan menimbulkan reaksi baik dari masyarakat maupun dari stakeholder lainnya atau pemangku kepentingan lainnya. Itu akan menimbulkan pro dan kontra. Namun itulah semua keputusan itu pasti menimbulkan pro dan kontra. Tidak ada keputusan yang bersifat menyenangkan bagi semua orang, ya. Semua keputusan pasti ada plus dan minusnya. Namun apapun itu, seorang manajer harus berani mengambil keputusan terlepas dari aksi dan reaksi yang ditimbulkan dari proses pengambilan keputusan tersebut. Yang namanya protes itu pasti ada, ya, nggak mungkin nggak ada. Kemudian yang ketiga, komunikasi. Ya, ini yang paling penting. Komunikasi tatap muka atau face to face akan berkurang secara signifikan dan berubah pada komunikasi virtual. Iya, jelas. Jangankan komunikasi, proses dan fungsi manajemen pool itu berubah. Contoh, ya, proses seleksi. Seleksi mahasiswa itu merupakan proses manajemen, ya.
Manajemen dari mana? Manajemen yang diterapkan oleh kampus, menseleksi calon mahasiswa baru. Nah, calon mahasiswa baru sekarang dilakukan dengan cara pendaftaran sistem online. Itu salah satu contoh proses yang berubah, ya. Kemudian fungsi manajemen, di situ ada leading, controlling, dan sebagainya, itu dilakukan secara virtual. Kenapa? Karena komunikasi yang dilakukan itu terbatas saat ini, hanya bisa dilakukan secara virtual. Dengan adanya pembatasan sosial berskala besar ini, mau tidak mau, suka tidak suka, ya, ini harus dilakukan oleh seluruh organisasi untuk mencegah tadi ya, mencegah permasalahan yang mungkin akan berdampak pada tujuan jangka panjang perusahaan, pencapaian jangka panjang perusahaan atau organisasi. Sehingga disinilah peran manajemen sumber daya manusia dituntut untuk lebih berpartisipasi untuk menjaga eksistensi perusahaan ataupun organisasinya. Kenapa? Karena pada saat ini di situasi pandemi COVID dan drakor ini, ya, hanya manajemen sumber daya manusia yang mempunyai peran lebih untuk mengelola organisasi. Kenapa? Karena manajer sumber daya manusia lah yang mampu mengatur personil-personil yang ada di dalam perusahaan maupun organisasi, sehingga skill, knowledge, dan attitude seorang manajer sumber daya manusia saat ini banyak tantangan yang harus dihadapi oleh para manajer SDM, ya. Sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja, banyak karyawan dirumahkan, dan lain sebagainya. Kenapa? Itu untuk menjaga eksistensi perusahaan atau organisasi. Karena jumlah produksi yang minimal itu tidak mungkin dikerjakan oleh sumber daya manusia yang maksimal. Di situ need and wants ini tidak akan tercapai, sehingga untuk mencegah kerugian yang ditimbulkan lebih besar, maka terpaksa ya manajer sumber daya manusia melakukan pemutusan hubungan kerja maupun merumahkan banyak karyawannya dengan harapan eksistensi atau keberadaan bisnis dan organisasinya terus berjalan di masa yang abnormal ini atau situasi yang tidak menentu ini, ya. Nah, kemudian komunikasi secara virtual, apakah ini akan menjadi budaya ke depannya? Kita yakin dengan situasi pandemi COVID-19 ini akan memberikan budaya baru, ya, budaya baru dan pengetahuan baru bagi para manajer SDM dalam mengelola sumber daya manusia yang dimiliki di perusahaan maupun di organisasinya. Karena ini COVID-19 ini datang tiba-tiba tanpa permisi, tanpa assalamualaikum, selamat siang, dan lain sebagainya. Dia tiba-tiba muncul di tengah-tengah kita, dan banyak perusahaan maupun organisasi tidak siap dalam menghadapi kedatangan atau serangan COVID-19 ini. Sehingga semua gelagapan dan semua mau tidak mau, suka tidak suka, harus dihadapi dan harus diselesaikan. Ya. Nah, kemudian apa saja peran dan tanggung jawab manajemen sumber daya manusia pada masa pandemi COVID ini? Yang pertama adalah memantau perkembangan wabah virus yang terjadi. Ini wajib dilakukan oleh para manajer SDM. Apa gunanya? Gunanya adalah dengan memantau perkembangan wabah virus, maka seorang manajer SDM akan mendapatkan data dan informasi yang valid terkait dengan sejauh mana virus ini terus menyebar dan apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai upaya pencegahan COVID-19 di organisasinya. Ya. Kemudian yang kedua adalah manajer SDM wajib memberikan informasi terkait dengan perkembangan COVID-19 pada seluruh pimpinan dan karyawan. Ya. Artinya jangan sampai ada kejadian seperti contoh di PT Freeport, ya, di Mimika. Di PT Freeport tiba-tiba melonjak angka karyawan yang positif. Kenapa? Karena
terlambat untuk memantau perkembangan wabah virus di dalam organisasinya, ya. Kemudian terlambat juga memberikan informasi terkait dengan perkembangan virus di lokasi PT Freeport Indonesia atau di perusahaan rokok Sampurna di Surabaya, ya. Itu sebagai contoh kasus bahwa seorang manajer SDM bertanggung jawab untuk memantau dan memberikan informasi terkait perkembangan COVID-19. Kenapa? Karena COVID-19 ini bukan virus biasa, ya. Bukan virus biasa, atau ini adalah virus luar biasa, ya, yang mampu menghancurkan segala aspek kehidupan saat ini, baik keamanan, kesehatan, lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya, dan lain sebagainya. Semua hancur gara-gara COVID, ya. Mudah-mudahan tidak ada yang diputuskan gara-gara COVID, ya. Amin. Mudah-mudahan tetap saling setia di tengah pandemi COVID. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab manajer SDM selanjutnya adalah menunjuk point of contact, ya, atau orang bertanggung jawab untuk berkomunikasi secara resmi antar lini maupun lini internal maupun lini eksternal, ya, sehingga apa, perusahaan maupun organisasi itu mempunyai satu, ya, hanya mempunyai satu corong, satu suara dalam menginformasikan eksistensi perusahaan maupun bisnisnya, sehingga tidak terjadi kesimpang siuran informasi baik di lingkungan internal organisasi maupun di lingkungan eksternal organisasi, ya, sehingga komunikasi yang terjalin itu benar-benar valid, ya, benar-benar valid dan apa istilahnya, dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai informasi yang tersebar itu tidak selaras, ya. Kalau istilah sekarang itu banyak hoax katanya. Nah, inilah perlunya menunjuk point of contact atau orang yang bertanggung jawab untuk berkomunikasi secara resmi baik di lingkungan internal maupun eksternal organisasi, sehingga informasi, data dan informasi yang diberikan itu validitasnya tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, yang berikutnya mengawasi protokol kesehatan saat operasionalisasi perusahaan, ya. Semua perusahaan, unit-unit bisnis, organisasi dan lain sebagainya semua harus atau wajib mengikuti protokol kesehatan. Jika Anda harus atau terpaksa melakukan operasional perusahaan. Nah, ini tanggung jawab siapa kira-kira? Ini jelas tanggung jawab manajer SDM. Kenapa? Karena manajer SDM itu mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab untuk menjaga pemeliharaan dan perlindungan terhadap karyawannya. Ya. Dia yang bertanggung jawab 1000%. Ya, ingat, bertanggung jawab 1000% terhadap keselamatan dan kesejahteraan para karyawan yang ada di dalam perusahaan maupun organisasi. Nah, sehingga tantangan manajer SDM saat ini di masa pandemi COVID saat ini benar-benar sangat sangat berat dalam arti kata tugas, fungsi dan tanggung jawab yang harus diemban dengan kondisi yang tidak menentu, kemudian proses dan fungsi manajemen yang berubah, yang dari konvensional menjadi virtual, itu benar-benar memberatkan apabila seorang manajer SDM ini tidak mempunyai kompetensi di bidang teknologi dan informasi alias gaptek. Ya, ini sangat berat. Nah, itulah kenapa seorang manajer SDM itu harus menunjuk point of contact atau orang bertanggung jawab terhadap komunikasi perusahaan secara resmi. Yudhistira. Yudis. Itu kamu duduknya jangan terlalu dempetan. Oh, ya dimatikan langsung.
curiga nih Yudhistira lagi ngapain. Di sebelahmu siapa Yudhis? Ya. Hah? Oh, jangan terlalu deketan, jaga jarak. Oh iya, Pak. Tidak apa-apa, bercanda saja. Ya, nah oke. Pak Gabriel itu. Kalau Gabriel udah biasa lah, jangan dibahas kalau Gabriel. Itu udah spesialisasi kalau Gabriel ya. Oke, itulah tantangan. Ya Gabriel ya. Kalau Gabriel gak usah dibahas lah, Bapak udah tahu lah sepak terjangnya. Oh iya. Baik, itulah tantangan yang terjadi terhadap tantangan yang harus dihadapi oleh seluruh manajer SDM baik di organisasi maupun di perusahaan. Ya, Hai Putri. Ada mahasiswa yang nyempil ke sini loh. Halo Putri. Nah, tuh Putri nyempil. Nggak apa-apa katanya mau Halo, nambah Bu. ilmu, nggak apa-apa gabung di kelas kita ya. Katanya mau nambah ilmu Pak, daripada diem-diem aja katanya. Mantap. Pantas Gabriel semangat ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya, Bapak sudah dapat THR apa belum? Iya Pak, sudah Kak. Baik, ingat selalu pesan Alhamdulillah ya. Sudah. Oke, alhamdulillah yang sudah, alhamdulillah ya masih dapat THR. Tidak ada Pak. Alhamdulillah, Krisis Bapak. ekonomi. Hah? Alhamdulillah Ada, sudah, Pak. Pak. Sudah. Dalam perjalanan. Oh, OTW. THR-nya. Oke. Ya nanti 5,5 saja Pak. ya kita Kenapa silaturahminya virtual saja nanti ya. Berhubung saya juga tidak menerima tamu mungkin ya. Bapak sudah sembuh, Bapak. Alhamdulillah berkat doa kalian semua Bapak sudah sembuh. Ih, Masya Allah, Amin, amin. Bapak. Alhamdulillah. Jangan dikira saya kena COVID lagi ya nanti ya. I love you, Ade. I love you. I love you, Ade. Santai Pak. Tapi itu. Ya, jadi intinya tetap jaga kesehatan. Terus nanti soal terkait dengan ujian semester, jangan takut ya, jangan takut. Nanti Bapak ada pemakluman untuk penilaian masa pandemik ini. Saya jamin semua akan lulus ya. Cuman mungkin evaluasi nanti paling evaluasi Bapak lakukan melalui evaluasi capaian pembelajaran yang biasa dikirim itu ya. Nah, itu di situ untuk evaluasi penilaiannya. Kalau lulus semua lulus, minimal saya jamin minimal semua nilai B, minimal ya. Minimal saya nilai B. Jangan takut. Tetap semangat. Usahakan semua daftar ujian semester ya, jangan sampai yang ada yang tidak daftar. Kalau tidak Ya, daftar nanti nggak bisa. Pak. Sudah. Siap. Nanti. Alamatnya masih yang lama, Pak. Kenapa? Ya, Bapak. Alamatnya masih yang lama. Alamat apa itu? Ketua kelas di Alamat Zamrud. tinggalnya, Pak. Kenapa? Alamat apa? Mau kirim hadiah ulang tahun. Oh, ya. Halo, Semua, Pak. ya, Pak ada yang ulang tahun. Sebentar nggak? ya gimana? Siap. Ya, Agustina gimana? Pak, ya saya dari B1. Kita kan sebelumnya dipegang sama Pak Mansur nih. Oke. Nah, untuk penilaian kita nanti itu gimana? Apa sama Bapak, apa Pak Mansur kayak gitu? Dua-dua nanti berikan penilaian nanti kumulatif, ya. Jadi dari Bapak ada nilai, dari Pak Mansur ada nilai, tapi nanti nilainya jadi satu. Jadi kalau misalkan Bapak kasih A, Pak Mansur kasih A, tetap kalian dapat A, gitu loh. Oke. Paham toh? Makasih. Kemudian gini, Bapak kasih A, tapi Pak Mansur kasih B. Nilai kalian tetap B. Kenapa? Karena Pak Mansur yang dosen pengampunya. Ya, begitu. Nggak bisa saja, Kak, Bapak. Iya, Ah, Pak, kan maksudnya kita kan selama ini daringnya sama Bapak. oh sama Pak Mansur tidak? Enggak pernah daring sama Pak Mansur. Oh ya sudah, nanti saya bilang ke dekan atau kaprodinya biar penilaiannya dari saya aja. Karena saya melakukan perkuliahan kan, gitu ya. Ya, Pak. Oke, nanti saya komunikasikan. Makasih. Jangan takut ya, tetap semangat, jaga kesehatan ya. Siap, Bapak. Jaga kesehatan. Siap, Bapak. Cepat-cepat daftar ini ya.
cepat-cepat Samrun daftar ujian semesternya ya. Iya, Pak. Oke. Nah, seperti biasa nanti Bapak upload di YouTube sebagai bukti kehadiran kalian ya. Oke. Siap, Pak. Siap. Ya, terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.